Halo semuanya, balik sama gue Andre. Welcome to the Sweet Zone Game Zone. Kita bumper dulu ya. Oke teman-teman, kalau kalian ingat di episode terakhir itu kita udah ngalahin orang yang namanya Mephisto. Nah, terjadi keanehan juga sama si Mephisto ya guys. Dia tuh pada saat terakhir kita kalahin, dia tuh kayak dipengaruhi oleh sesuatu. So, nggak usah lama-lama lagi, kita akan lanjutin gameplaynya. Sexy girl. Gue belum tahu ya guys siapa ini wanita berbaju kuning ini. 冗談を言うために来たわけじゃない。若いのに真面目ね。約束のデータだ。バッチリ揃ってるじゃない。茅場がアカウントを枯らせるために使っていた男。どうってことない？ひょっとして。でも人からもらったものを安易にどんな危ないものが潜む。 Kayaknya cewek ini tuh salah satu orang dari si Zaxxon ya guys. Zaxxon tuh kalau nama hacker yang apa? Yang minta kita untuk nyelidikin ini ya, hacker-hacker yang nge-raid akun-akun yang ada di Eden. Jadi si cewek itu kayak megang kartu asnya si Ryuji gitu guys, sampai si Ryuji nggak bisa berkata apa-apa sama dia. Kalau kalian ingat kan tadi si cewek ini bilang tentang Kamashiro. Kamashiro itu kalau salah detektif yang pernah mengunjungi kita. Erika pernah bilang sih, katanya si Kamashiro itu sempat nolongin Ryuji ya kalau nggak salah dari masa lalunya. Cuman masa lalunya seperti apa itu yang kita belum tahu. Nah kalau kalian ingat, terakhir kita tuh mencoba menolong si Yu guys pada saat dia dibully. Tapi entah kenapa si Yu itu malah kayak jadi marah sama kita nih. Osaka Akira. 結構悪質な年齢や性別問わず、エデンで手当たり次第のアカウントを買っては Kemarin pada saat kita habis ngelawan si Mephisto itu tuh muncul satu nama lagi namanya si Hosaka ini guys, orang yang lagi dibilang sama si Erika. Kayaknya kita harus memata-matai si Hosaka ini nih guys, pakai malware yang dibuat sama si Chitose. ここのところエデンでデジタルウェーブの異常が多かったでしょう。気になったからワームも調べてみた。Si Erika ini tuh ngeliat ada abnormality, jadi ada kejadian aneh di dalam digital wave-nya Eden belakangan ini. Jadi dia minta Wormmon untuk mencari tahu tentang hal itu. Dan si Wormmon itu menemukan sesuatu di area Shinjuku. Kayaknya kita akan ke Shinjuku bareng si Erika ini guys. Chapter 4, Net Dancing Cowboy. Hoodie Memory 2.
Untuk Digimon kita pun belum ada perubahannya guys. Ini gue masih bawa Zubamon, Sidramon, sama Omnimon. Cuman gue kayaknya kemungkinan besar akan bawa si Shoutmon ini untuk battle ngegantiin Omnimon. Kita akan coba dulu aja guys, apakah si Shoutmon ini bisa menggantikan si Omnimon atau enggak ya. Secara level sih kurang lebih sama, level 14, Omnimon level 15. Jadi kita akan cobain aja. Kalau misalkan memang nggak kuat, nanti gue akan tuker lagi dengan si Omnimon. Oke, berarti sekarang kita harus ke Eden ya guys. Gue mau cek juga di BBS ada ini nggak? Ada side quest. Nah ini ada. Nah kalau kalian ingat, kemarin di Digifarm kita tuh Digimon kita tuh investigasi gitu guys, melakukan investigasi dan muncul satu side quest yang korek Black Silver ini. Makanya ini dari si Mirai ya. Mirai kan orang yang ada di Digilab ya kalau nggak salah. Untuk side quest ini nanti gue akan maininnya pada saat offline aja ya guys. Sekarang kita akan lanjutin dulu. Gue ke Digilab dulu untuk kasih kerjaan baru ya guys. Gue lupa kemarin udah ngasih kerjaan baru atau belum ke ininya gue, ke Digifarm gue. Oh udah nih, developing ya. Oke, kita langsung aja ke Eden ya guys. Di Eden ini harusnya kita punya dapat URL baru ke Shinjuku nih. Oh nggak ada ya? Sorry guys, gua ngeblank harus kemana. Gua akan tanya ke si Mirai dulu ya. Sorry nih jadi bolak-balik nih. Tadi sih dia bilang harusnya kita ke Shinjuku. Gue pikir lewat Eden. Tapi ternyata nggak lewat Eden nih kayaknya. Kita kayaknya keluar ke map deh. Oh ya benar, kita keluar ke map guys. Keluar Ikebukuro, nanti ada jalan ke sana. Sorry ya guys, gue jadi bolak-balikin. Kita akan keluar dari warnet hoodie ini. Si Erika ini tuh jarang keluar guys. Bahkan dia sekolah aja enggak katanya gitu. Nah ini si Yu nih, ini yang kemarin kan kita nolongin dia dibully dan dia marah ke kita, akhirnya dia nyamperin kita nih. Dia minta maaf karena udah berlaku seperti itu kemarin. Harusnya si Yu ini tuh akan ngasih ke kita uang ya guys. Kemarin dia bantuin kita jual medal yang kita punya kalau nggak salah. Jadi kayaknya si Erika tuh nggak pengen kita cerita apapun tentang hoodie ini nih guys. Makanya tadi dia mukul si karakter kitanya. Ini ada item. Oh nggak bisa ambil. Oh 10.000 yen lumayan. Bentar guys, ada SMS.
Another Digimon invite me to this. Oke. Digimon apa yang dikenal sebagai biksu? Neptunemon kali ya? Oke, kita lihat mapnya ya guys. Ini sih harusnya kita tinggal keluar aja. Nanti kita akan... Oh, ini guys. Nah, di sini kita kalau telepon umum yang di jalan raya ini kita bisa langsung ke Digilab atau nggak ke Eden ya. Telepon umum yang warna kuning. Nah, ini kita bisa ke Shinjuku nih. Kalau kalian ingat, Nakano ini tempat kita ketemu detektif cewek itu, guys. Gue juga belum tahu ada cerita apa di balik detektif cewek itu. Soalnya ini gue pun main game ini tuh nggak bisa grinding ya, guys. Gue benar-benar harus mainnya tuh pada saat recording. Karena ini jalan ceritanya tuh maju terus. Jadi kalau misalkan gua grinding biasanya takutnya kelewat sih untuk recording gameplay jalan ceritanya. Jadi makanya ini gue belum grinding sama sekali nih. Ini kita udah nyampe di Shinjuku guys. Cuman kayak nggak ada apa-apa yang terjadi gitu di sini. Ini udah ke map lagi. Atau mungkin kita akses Edennya dari sini ya. Coba kita lihat. Nggak ada apa-apa di sini. Ini cuman lagi nyari makan siang. Gue akan coba ngobrol-ngobrol dengan orang yang bisa diajak ngobrol dulu ya guys. Siapa tuh memang ada sesuatu gitu di sini. Nggak terjadi apa-apa. Ini kita masih bisa maju ya, bisa ke sini ya. Nah di sini guys. Jadi untuk di map kotanya sendiri pun banyak invisible wall-nya sih guys. Jadi cukup membingungkan untuk cari jalan, cari ke arah mana kita bisa lewat. Si Erika ini karena jarang keluar jadinya dia jarang ngegerakin tubuh guys. Baru jalan gini aja udah kecapean. Ini ada orang yang mencurigakan nih guys. 道理で道行く皆さんが私にチラチラとしかしおかしいですね。 Dia bilangnya dapat apa izin untuk investigasi dari polisi. Researcher dari Kamishiro Enterprises. Kamishiro Enterprises. Kayaknya informasi yang tadi gua bilang guys tentang detektif yang nolongin si Ryuji itu salah ya. Itu bukan Kamishiro namanya ya. Seingat gue itu namanya Kamishiro si detektif. Tapi ternyata kalau gue lihat dari pembicaraan orang ini, kayaknya gue tadi salah guys.
Soalnya tuh orang munculnya di episode pertama ya kalau nggak salah. Jadi gue lupa ingat namanya. ここ一帯のデジタルウェーブ地が Nah, si orang mencurigakan ini juga dia lagi menginvestigasi tentang keanehan yang ada di Eden daerah Shinjuku ini. Nah, ini mungkin anomali yang terjadi guys. Tiba-tiba di kota Shinjuku terjadi suatu fenomena seperti ini ya. Jadi kayaknya kota aslinya tuh bisa terkena fenomena digital wave gitu. Fenomena yang berkaitan dengan digital world gitu guys. Nah, fenomena ini disebutnya digital shift nih sama si orang ini. Tapi kalau kalian ingat, Digimon sih kurang lebih jalan ceritanya seperti ini ya guys. Balik lagi gue ngomongin tentang Digimon yang pertama, Digimon World yang pertama itu. Kan itu ada sekelompok anak-anak yang masuk ke dunia digital. Ini kan Dragomon. Cuman kalau nggak salah tuh di akhir-akhir cerita tuh tiba-tiba tuh mereka bisa nyambung ke dunia nyata gitu guys. Tuh, Digimonnya bisa muncul di dunia nyata nih sekarang. Dunia nyata shifting kayaknya mau bergabung dengan dunia digital nih. Kayaknya mulai dari episode ini jalan ceritanya udah mulai lebih serius ya guys. Si Sudo ini juga tahu tentang si Erika nih. Nah, kalau kalian ingat, cumi-cumi tadi itu monster yang nyerang siapa? Gue lupa. Hacker pertama yang kita lawan aja. Disebutnya Eaters tuh guys. Kalau kata si Ryuji, Eaters ini tuh bukan Digimon sih. Nggak tahu apakah Digimon kita bisa ngelawan si Eaters ini atau enggak. Oh iya. Nggak ada damage sama sekali guys. Kayaknya gue akan nge-guard terus aja nih guys. Soalnya percuma juga kita ngelawan.
Tuh, kata si Sudo ini, si Digimon kita itu punya resisten terhadap si Ether itu. Jadi kita nggak akan bisa ngelawan si Ether itu pakai Digimon yang sekarang. Mimisan. Oh, ini detektifnya namanya Matayoshi, guys. Kata dokter si Erika-nya nggak apa-apa ya, guys. Oh, si Erika ini punya penyakit di otaknya, guys. Sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Oh, si Erika ini berada di kecelakaan kendaraan bersama kedua orang tuanya. Kecelakaannya ngebunuh orang tuanya dan ngasih si Erika ini penyakit ini. Nggak ada rumah sakit yang bisa merawat si Erika. Si Ryuji pergi kemanapun untuk mencari obat untuk nyembuhin si Erika, guys. Dan di rumah sakit ini yang punya treatment yang bisa ngerawat si Erika. またよしさん、すいません。なに、俺はたまたま居合わせただけだ。そばについお前の顔も見たことだし、そろそろ失礼するよ。すいません。礼はまた後で。そんなもん気にすんな。お大事にな。あんまり。ロビーで面倒をかけた。Kita nggak percaya kalau Erika sakit dan kita nggak tahu harus apain sekarang. Kita disuruh ngambil sesuatu di vending machine, guys. Ini sering banget ya ada SMS di G-Line-nya ini. Tuh yang tadi kan gue jawabnya Neptunon, salah. Jawabnya Dragonmon. Which of the following was? Yang mana yang jalan dua kaki? Ini gue bingung sih. Triceramon harusnya bukan, ini dari Triceratop kali ya. Gue coba ini aja.
Jadi ini ada tiba-tiba ada cewek guys yang ngedeketin kita waktu kita lagi mau beli minuman. Saking gugupnya kita tuh jadi sampai salah pilih, kita pilih minumannya malah rasa kacang merah gitu, dan ternyata minuman ini tuh favoritnya si cewek ini. Jadi kita disuruh bantu cewek ini untuk milih minuman mana yang harusnya dia pilih gitu guys. Udah dikasih pendapat juga dia, akhirnya cewek ini bingung mau milih minuman yang mana nih guys. Gue nggak tahu apakah nanti kita akan ketemu dengan cewek ini lagi atau enggak guys, atau itu cuman sekilas doang tiba-tiba ada cewek nyamperin ke kita. Si Ryuji jadi malah kayak nyalahin ke kita karena kita nggak bawa si Erika keluar nih guys. Nah guys, sekarang kita disuruh untuk cek case yang ada di PC sih guys. Coba gue lihat tuh. Kalau misalkan ada yang main quest, gue akan tetap record. Tapi kalau misalnya nggak ada yang main quest, gue akan skip ya guys. Oh, ini ada satu nih yang main quest. Ini kita dapat banyak yang side quest guys. Oke, gue akan ngelanjutin di important quest ini ya guys, Disappearing Elevator. Dapat 500 yen nih. Client is waiting at K Cafe. Jadi sekarang kita harus ke K Cafe ya. Wah, langsung nih. Jadi cicinya tuh menghilang nih guys. Kita harus cari cicinya ini nih. Tuh ada rumor tentang elevator yang bisa menghilang. Itu menjadi urban legend katanya. Jadi si anak kecil ini tuh udah mencoba mencari bantuan sih guys, cuman kayaknya nggak ada orang yang percaya sama dia.
Dan dibilangnya kalau lapor polisi pun polisi cuman nggak akan tertarik karena mikirnya si cicinya itu tuh cuman minggat aja kabur dari rumah gitu. Jadi si anak kecil ini tuh dia mencari bantuan di tempat lain gitu guys. Nah, mereka tuh ngambil elevator di lantai 4, tapi sesuatu yang aneh terjadi katanya. Cafe ini ada di lantai 4. Apakah ada sesuatu aneh yang terjadi di lantai ini? Ya, katanya. Si lampunya tuh tiba-tiba mati. Terus kalau si Sachan ini tuh tadi yang itu guys, cewek yang pakai baju maid, yang pakai baju kucing itu. Dia bilang, oh itu mah lagi jepret listriknya. Cuman si owner dari cafe ini tuh dia nggak ingat apa yang terjadi selanjutnya katanya. Koridornya gelap. Terus ada suara anjing tuh guys. Jadi dia tuh ngedeketin ke pintu, mereka mendekati ke pintu, ada anjing besar yang keluar katanya. Tuh, ternyata si cicinya itu tuh ngepet tuh jadi kayak main-main dengan si anjingnya itu. Lalu dia pergi ke dalam. Si Rico ini ngikutin cicinya, kemudian pintunya tertutup. Nah, oh jadi si Rico itu ngikutin cicinya, cuma tiba-tiba pintunya tertutup. Dia mencoba untuk buka tapi nggak bisa. Jadi si anak itu lari keluar untuk minta bantuan gitu guys. Nah terus pas dia masuk ke elevator lagi, pas pintunya dibuka ternyata udah jadi terang dan udah banyak orang di sana. Jadi ada dua kesimpulan. Satu itu berkaitan dengan hal mistis. Yang kedua itu yaitu elevator yang malfunction gitu, error gitu. Nah kita di hire itu tuh untuk investigasi si itunya guys, sistemnya si liftnya ya. Sekarang kita akan reka adegan nih guys. Oke, kita ngobrol dulu sama si Kay ini, si pemilik kafenya dulu. Pencet lantai 4.
Oh, jadi si Rico ini tuh mau pencet tombol 4, cuman nggak nyampe. Jadi dia pencetnya tombol nomor 2 ya. Cuman di cancel sama cicinya tuh dengan pencet 3 kali untuk nge-cancel. Nah, jadi si pemilik kafe ini tuh mau ngereka adegan yang sama guys. Jadi dia kayaknya akan mencoba untuk pencet si Rico akan pencet yang tombol lantai 2 dan lantai 3, nanti akan di cancel nih. Tuh, lantai 2 dulu nih yang di cancel, baru lantai 3. Baru klik tombol lantai 4. Nah, ini yang terjadi sebelumnya nih. Lampunya mati, elevatornya bergerak. Kesan pertamanya tuh seperti lantai 4, cuman ada sesuatu yang rasanya nggak bener gitu, kata si pemilik cafe ini. Sebelumnya tuh gelap banget katanya, tapi perasaan ini tuh perasaan yang sama seperti pas cicinya ngilang. Gue keliling-keliling dulu ya guys, coba tuh ada item yang bisa gue ambil. Oh, ini cuma muter doang ya. Oke, kita ngomong sama si anak kecil dulu. Kata si pemilik cafe ini aneh, biasanya tempatnya penuh tapi sekarang tiba-tiba kosong melompong gini. Sekarang kita suruh ke kafenya. Kafenya lewat mana? Ada kayak suara teriakan gitu guys. Raman deh. Datangnya dari Key Cafe. Nah, ini di dalam kayak cafe-nya tiba-tiba jadi kayak dunia cyberspace nih ya. Kayak dunia digital. Jadi mereka pun aneh kenapa kita bisa masuk ke sini tanpa kita harus login katanya. Kita sekalian cek ya guys, di sini ada Digimon tipe apa nih? Oh, ada Patamon. Patamon ini salah satu Digimon yang evolusinya gue suka banget guys. Dia kan jadi Angemon nih.
salah satu Digimon terkeren yang ada di Digimon World pertama. Kalau yang burung itu tuh gue familiar, cuman gue nggak tahu lihat di mana guys. Oke, sepertinya gue bisa ninggalin si Omnimon nih guys. Gue cukup bawa si Shoutmon ini. Zubamon gue ini elemennya masuk ya ngelawan si kecebong ini. Shoutmonnya keren juga nih. Oh, ada Vimon. Itu apa? Armadillomon. Ya. Ini gue bingung harus kemana tuh, karena ini nggak ada jalan. Oh ini sih. Nah itu kayaknya musuhnya. Bentar ya, gue keliling dulu. Sebenarnya kalau item sih muncul di peta ya guys, tapi kalau item yang dalam kotak ya muncul di peta. Tapi kalau item yang bintang yang di jalannya cuma kelihatan kayak bintang itu nggak muncul guys. Jadi gue tetap harus ngecek aja kayak gini. Terus kalau ada robot yang harus dibenerin juga nggak muncul di peta. Si Hawkmon ini keren juga ya model. Kalau nggak salah ketiga Digimon ini, Hawkmon, Armadillomon, sama Vimon ini tuh di dalam satu seri Digimon deh guys, kalau gue nggak salah. Kan kalau Patamon, Agumon, terus siapa Biomon itu kan di Digimon World 1. Nah ini tuh nggak salah mereka pun dalam satu seri sih, seingat gue. Nah kebetulan naik level tuh kan nge-heal ya guys, jadi gua mau langsung encounter si ininya, si anjing gede tadi tuh. Sang Lupmon.
Dia elemennya nggak masuk juga sama sisi drama. Elemennya masuk. Oh, sama si Zubamon masuk ya. Nyawanya tebal juga ya. Bahkan shocknya bagus ya. Kecil. Ini gue demen banget nih sama si Shotman guys. Modelnya keren bisa. Gue pengen banget langsung ngerubah sisi Dramon ini guys. Gue nggak suka soalnya sisi Dramon. Gue sukanya yang modelnya humanoid tuh guys, yang kayak ini kan berdiri ya kayak orang. Zubamon humanoid, Shotman humanoid. Sedangkan kalau yang kayak naga, ular naga itu gue kurang suka modelnya. Nah, si Zubamon itu udah bisa kita evolve ya guys. Cuman Digivolve-nya itu bentuknya jadi itu kayak binatang, jadi udah nggak humanoid sih. Jadi gue bingung nih mau di evolve atau enggak. Bentuknya jadi kayak si musuhnya ini nih, kayak anjing gitu. Tuh maksudnya. Nightmare 3. Astaga. Harusnya gua tadi bawa si Omnimon ya, gantiin sisi Dramon ini. Bawa ini ngidupin. Gue butuh si Shotman ya soalnya guys, karena dia yang dibandingkan si Dramon ya, dia masih bisa nge-tag lebih bagus daripada si Dramon soalnya. Gue pengen dia nge-stun, cuman tadi 70% akurasinya. Oke, stun ya. Tuh dia selalu nyerangnya si Shotman. Kenapa dia nggak nyerang si Dramon gitu? Aduh, nah nggak apa-apa lah, masih aman. Astaga. Oke guys. Gue nggak tahu kalau mati experience-nya nambah atau nggak guys, tadi gue nggak merhatiin. Jadi si
anjing ini tuh ngerasa keganggu guys, jadi makanya dia tuh bukan berusaha mencelakakan manusia, cuman karena dia merasa keganggu jadi dia buat manusia itu tertidur sih. Jadi sorry guys, jadi si Sanglupmon ini tuh dia membuat tempat ini guys buat dia bisa tidur, tapi entah mengapa suka ada manusia yang bisa masuk ke tempat ini gitu, jadi dia ngerasa terganggu. Nah, jadi kita minta si Sanglupmon ini tuh untuk pergi dari tempat ini. Jadinya kita janji untuk bawa dia tuh ke Eden. Mungkin case yang kayak gini ya guys, yang bisa kita akses lagi dari Digilab ya. Kan kalau kalian tahu Digilab tuh ada satu pintu portal untuk ngeakses ke case-case yang udah kita selesain. Kayaknya untuk case yang seperti ini nih kita bisa ngulang ya. Makanya kalau tadi kalian lihat pada saat awal kita ngelawan si Sanglupmon itu kan kita dapat scanan datanya dia 20%. Nah, mungkin kita harus ngulangin beberapa kali untuk kita bisa retrieve untuk datanya dia jadi Digimon kita. Nah, si pemilik kafe ini tuh bilang ada rumor lagi katanya ada lantai 3,5 antara lantai 3 dan lantai 4, lantai magical floor dibilangnya seperti itu. Jadi mungkin next kita akan dapat case untuk nyelidikin lantai 3,5 nih guys. Tuh banyak fenomena aneh yang terjadi di Nakano. Salah satunya tuh lantai 3,5 nih. Oh, jadi fenomena yang tadi itu tuh termasuk ke urban legend yang lantai 3,5 kayaknya guys. Cara nggak sengaja mereka tuh masuk ke lantai 3,5. Jadi kita udah itu guys, udah ngebenerin si sistemnya elevator, jadi nggak akan mungkin bisa masuk ke lantai 3,5 lagi. Nah, si Sachan itu masih bingung kenapa ada lantai 3,5, kenapa ada monster yang berbentuk anjing terjebak di sana gitu. Dan kenapa sih monster itu tuh bisa ngerubah tempatnya jadi seperti itu gitu. Si Sachan ini masih bingung.
Ini cutscene-nya kayak cutscene adegan film horor gini ya guys. Bener-bener kayak cutscene adegan film horor. Oke guys, paling sampai di sini dulu aja untuk video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong kasih tombol like-nya ya. Jangan lupa untuk dukung terus video-video dari Swiss on Game Zone. Semoga gue bisa menghasilkan, memproduksi video-video yang lebih menarik untuk kalian semua. So, Andre sign out. Bye-bye.